Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat sebuah surat resmi. Kemampuan membuat sebuah surat resmi merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin mendaftar sebagai seorang admin atau bagian administrasi, baik itu di sekolah maupun di sebuah perusahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tahap praktek. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh surat. Jadi, kita akan membuat surat seperti ini. Nah, surat ini merupakan surat permohonan pengajuan prakerin yang dibuat oleh pihak sekolah terhadap lokasi industri yang ingin dimasuki. Baiklah, dalam surat itu ada yang namanya kop surat. Nah, kop surat itu yang bagian atas ini, serta dengan logonya. Kemudian di bawah kop surat, agar lebih bagus dilihat, maka ada garis. Nah, garisnya ini ada dua. Nah, kalau di zoom akan kelihatan, bagian atasnya itu ada garis tebal, kemudian garis yang tipisnya. Kemudian ada nomor surat, perihal tanggal terbitnya surat tersebut, kemudian ada isi dari suratnya dan tanda tangan oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada lampirannya, karena ini merupakan pengajuan lokasi industri. Jadi di sini dilampirkan jurusan-jurusan yang ada di sekolah ini. Kemudian ada juga tanda tangan ke kepala sekolahnya. Baiklah, saya akan memperlihatkan cara untuk membuat kop suratnya. Nah, pertama-tama, supaya video ini tidak begitu panjang, jadi saya hanya akan copy paste dari contoh yang sudah ada ini. Bagi teman-teman yang ingin praktek, silahkan untuk ketik sendiri ya, supaya lebih lancar lagi, supaya lebih fasih lagi tangannya dalam membuat sebuah surat. Nah, kemudian untuk menempatkan kopnya itu tidak diketik di sini, tapi di bagian atas. Jadi kita klik 2 kali, kemudian ketiklah di sini kopnya. Kemudian kita kasih rata tengah, atur di home, kemudian kita atur, lalu kita atur jenis fontnya, kemudian ukurannya. Di sini saya menggunakan 14 dan bold. Kemudian untuk alamatnya itu lebih kecil dari judulnya di atas. Dan biasanya ini dicetak miring, tergantung aturan dari tempat teman-teman. Kalau misalkan boleh miring, maka dimiringkan. Kalau misalkan harus tetap berdiri lurus, maka silahkan dikasih berdiri. Kalau di sini saya akan kasih miring. Kemudian tinggal kita masukkan logonya. Ini bisa ditarik, bisa juga di copy dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini, tapi saya akan tarik. Kemudian, nah, jika besar seperti ini, maka kita harus perkecil dulu. Kemudian kita tarik. Nah, kalau tidak bisa digerakkan seperti ini, meskipun sudah ditarik, maka harus kita rubah dulu di sini, di format, kemudian wrap text, lalu kita pilih in front text. Oke, kita lakukan lagi hal yang sama pada logo yang satunya. Kita coba ya, klik kanan, copy, kanan paste. Oke, kita atur posisinya. Nah, selanjutnya kita masukkan garis panjangnya. Bisa juga sama dengan, kemudian enter. Nah, akan jadi garis seperti itu, tapi kalau saya lebih suka menggambarnya supaya bisa diatur ketebalannya. Dan kita atur di sini untuk tebalnya. Dan kita rubah warnanya menjadi warna hitam agar tampilannya lebih menarik. Kita
jadikan 2 garisnya, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita lebih tipiskan lagi garisnya dibandingkan garis yang di atas. Oke, selanjutnya kita klik 2 kali di bawah. Tulisan bagian atasnya ini lebih besar ukurannya dibandingkan dengan alamatnya ini. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor suratnya. Teman-teman silahkan ketik ya, tapi kalau saya supaya menghemat waktu, jadi saya copy paste saja. Ya. Tinggal kita atur. Oke, kita rubah jenis fontnya. Tapi biasanya juga ada yang menggunakan jenis font Calibri sebagai font suratnya. Tapi kalau saya di sini lebih suka dengan Times New Roman. Kemudian kita tandai atau blok dan tarik. Oke. Sekarang kita masukkan isi dari suratnya. Saya copy paste ya, supaya menghemat waktu. Dan supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, sekarang kita rubah lagi jenis fontnya. 12 rata kanan kiri. Kemudian kita atur. Ya. Oke, kemudian kita atur jarak spasinya di sini. Kemudian kita atur di sini di pack layout, terus spasinya jadi 0 saja. Oke. Di sini tergantung teman-teman ya, jarak spasinya bisa 2,0 ataupun 1,5, tapi kalau saya di sini menggunakan 1,5. Kemudian kita masukkan tanda tangan. Nah, kalau misalkan di surat yang teman-teman ingin buat itu ada 2 orang yang akan tanda tangan di bawah, lebih baiknya itu kita buatkan kolom supaya lebih rapi. Seperti ini. Kemudian masukkan nama yang akan tanda tangan. Kemudian tebalkan nama orang yang akan tanda tangan dan garis bawah. Oke, karena ini terlalu jauh jaraknya antara nama dan nipnya, jadi kita tandai masuk ke pack layout. Oh, sudah 0, berarti kita atur di sini jadi 1,0. Oke, jadi kalau misalkan ada 2 orang yang tanda tangan, silahkan ketik lagi di sini. Tapi di sini saya hanya akan masukkan 1 sesuai dengan contoh. Kemudian kita hilangkan garis kolomnya ini. Caranya tinggal ditandai, diklik yang tanda plus ini. Kemudian kita klik di sini dan no border. Nah, sudah hilang. Ini akan membuat surat kita lebih rapi. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran kertasnya, masuk di pack layout, margin, di sini saya normal. Kemudian size, biasanya surat itu ukurannya A4, tapi kalau misalkan legal juga bisa yang panjang, tergantung dari aturan dari surat yang ingin teman-teman buat. Kalau misalkan legal,
Kalau teman-teman masukkan ukuran ini, maka ini lebih panjang lagi, melebihi dari ukuran kertas yang sebenarnya. Jadi teman-teman harus masuk ke more paper size dan atur di sini ukurannya itu 215 mm dan 330 mm. Ini untuk ukuran kertas F4 atau yang panjang. Selanjutnya, nah kalau misalkan kita enter, kopnya itu akan tetap ikut. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan atau membuat kop di halaman selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan lagi nih. Silakan teman-teman ketik ya, tapi kalau saya itu copy saja. Supaya video yang tidak begitu panjang, Ctrl C tadi, sekarang Ctrl V. Oke, kita rubah lagi jenis fontnya. Dan ini kita tarik ke sisi kanan. Selanjutnya kita akan membuat kolom seperti ini. Kolomnya itu 1, 2, 3, 4. 4 ke samping dan barisnya ada 6. Teman-teman bisa buat langsung di sini, bisa juga di insert tabel. Kemudian perbaiki garisnya. Oke, untuk menghapus garisnya ini, caranya masuk ke layout, kemudian ini penghapus, ini kita hapus. Dan kita kasih di tengah, caranya tinggal diklik ini.
Nah, ini silahkan masukkan lagi tanda tangannya. Saya copy paste saja ya, supaya lebih cepat. Ctrl V. Oke, sudah selesai. Nah, jadi begini. Jadi seperti inilah cara untuk membuat surat resmi. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.